kita update dulu ya teman-teman, biasanya update dulu sih. Sudo pt get. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Dandi di channel Mamang Coder. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cara membuat virtual machine di Google Cloud. Nah, untuk membuat virtual machine kita bisa membuat dengan menggunakan UI di Google Cloud, yaitu di console.google.com. Kemudian kita bisa menggunakan CLI dari Cloud Shell atau dari komputer kita sendiri dengan cara mengkonekkannya dengan project kita. Nah, di sini aku akan mendemokan atau mempraktikkan mulai dari berinteraksi dengan Cloud Console dulu atau menggunakan interface di websitenya. Nah, untuk membuat virtual machine atau membuat komputer kita sendiri di Google Cloud, kita bisa ke fitur Compute Engine. Di sini di navigasi belum ada. Kita ke ini aja, open new tab di Compute Engine. Nah, oke, masih tunggu lama. Nah, untuk membuat PM atau virtual machine di Google Cloud, kita bisa dengan klik create instant di PM instant-nya. Kemudian kita bisa pilih instant name-nya mau apa, misalkan backend service kah, backend service atau apalah, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini aku akan pakai apa ya, dan di ini deh, ganteng. Oke, ingat ya teman-teman, nama virtual machine kita siapa lagi, apa, Dandi. Oke, kita sekarang mau nempatin virtual machine kita di Jakarta aja, di di Asia Southeast 2. Nah, ini Asia Southeast 2 Jakarta. Baik, zonanya biarin lah, karena di Jakarta tuh ada 3 zona. Ada zona A, zona B, dan zona C. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lihat ya, untuk estimasi harga dari virtual machine kita di samping kanan kalau kita gunain interface untuk membuat PM-nya. Kemudian kita bisa pilih machine configuration-nya, bisa general purpose, bisa compute optimize, bisa memory optimize, tergantung kebutuhan kita. Nah, di sini aku pakai general purpose dulu aja. Di sini kemudian untuk seriesnya kita pilih yang paling murah aja, guys. Ini yang paling murah juga udah 33, cok. Nah, langsung aja kita bisa setting lagi mesin type-nya. Mesin type-nya tuh bisa custom atau gunain preset yang udah ada. Misalkan kalau custom tuh kita bisa bebas mau berapa CPU, bisa nyampe berapa, 96 ini. Banyak bener. Berapa duit ini? Berapa dolar nih? 2,454 ya, seperti itu. Oke, di sini aku mau pakai yang preset aja. Kita pilih yang paling murah tentunya, F1 Micro dengan 614 GB memori. Kita kalau mau mengoptimalin performance aplikasi kita, tentunya harus memilih CPU yang high quality, yang high performance ya, guys. Misalkan ya seriesnya juga harus ini, misalkan i2 ininya high CPU atau high memory. Misalkan high CPU supaya performanya cepat, misalkan 32 CPU. Nah, berapa nih? Nah, segini ya teman-teman. Nah, aku mau yang murah-murah aja, misalkan N11. Kemudian kita pakai server F1 Micro. Nah, F1 Micro ya, F1 Micro yang pakai server terus 640 GB, 614
MB, bukan gigabyte guys, MB, megabyte. Oke, no, cuman $6 ya untuk monthly estimate-nya, untuk estimasi bulanannya. Kemudian kita bisa pilih provisioning modelnya. Nah, kita bisa sport atau standar. Nah, sport ini lebih murah daripada standar ya teman-teman. Tapi ada cons-nya juga, ada kekurangannya juga. Jadi sport ini kapanpun si Google Cloud mau apa, butuh butuh resource baru, ini bakalan terhapus otomatis. Kita bisa lihat di ini nih, dokumentasinya. Nah, Spot PM ini tuh versi terbaru dari Printable PM yang udah gak dipakai gitu. Intinya fungsinya sama kayak Spot PM, namun ini versi yang terbaru. Nah, kita bisa lihat di dokumentasinya, Spot PM have significant discount. Compute engine might printable stock or delete printable to reclaim the capacity it at any time. Nah, Spot PM adalah latest version of printable PM. Sebenarnya tuh fungsinya sama aja sih, kayak printable PM. Nah, di sini ada lagi pengertiannya. Spot PM availability much lower price, 60-91% dibanding pakai model yang standar nih. Compare to the demand price for standar, jadi lebih murah dari standar. Kita kesini lagi, nah kita pilih yang standar aja guys, yang standar aja. Kemudian terminal instant, oke. Automatic restart off. Kemudian biarin. Nah, kita bisa ngeganti OS atau sistem operasi yang mau kita gunain. Misalkan defaultnya ini Debian, misalkan kita mau pakai Ubuntu, mana ya Ubuntu. Nah, ini Ubuntu. Kemudian versionnya mau version berapa, misalkan aku di sini Ubuntu 20.04 latest aja. Kemudian balance persistent disk aja. Nah, ini balance kok gak muncul ya kanannya. Oke, ini kan balance persistent disk. Kalau SSD semakin ke bawah ini, oh enggak deh, semakin ke atas bakal semakin mahal. Kalau standar biasa harusnya ada sih ini, sebelah kanan tuh gak muncul ya. Entar lah. Untuk persistent disknya tuh kita pilih yang standar aja Pak ya, standar aja deh. Kemudian size nya kita 10 GB, kemudian kita select kayak Ubuntu pakai standar persistent disk size 10 GB, pokoknya yang murah-murah aja. Itu cuma 5,64. Kemudian untuk settingan ini ya, kita defaultin aja. Kemudian nah, untuk PM kita tuh kita mau ngizinin allow HTTP traffic apa enggak. Kalau kita centang bakalan ngizinin. Kalau di sini aku mau allow aja, allow HTTP traffic. Untuk HTTPS trafficnya nanti aja dulu, gak usah di allow dulu. Misalkan ada advanced option lagi di sini, networking, untuk lebih settingan lebih dalamnya, misalkan network pack teh kalau mau kita spesifik tag, misalkan kita mau buat PPC network, nanti kita bahas tentang PPC network. Nah, kalau networknya PPC networknya dikasih tag yang sama dengan di PM kita, maka aturannya atau settingan firewallnya tuh bakalan sama. Intinya seperti itulah. Kemudian hostname-nya biarin. Nah, ini kita pakai settingan network atau PPC networknya default aja, yang udah ada. Kemudian defaultnya tuh ini, default dari ininya
IP-nya. Kemudian nah ini kita bisa setting mau Evermal apa kita reset IP static. Jadi kalau Evermal ini kalau si instannya tuh di stop, maka kalau running lagi tuh bakalan ganti lagi IP-nya. Jadi otomatis. Kalau kita mau gak mau kalau kita mau instan kita gak berubah IP-nya, bisa kita reserve static IP ya, seperti itu. Mungkin yang lainnya kita defaultin aja ya, kayak gini sih. Kemudian apa lagi ya, ini standar persistent disk 5,6. Ini yang mahalnya apa sih? Yang mahalnya tuh CPU ya, itu memang CPU sih. Coba kita change lagi ini. Oh tapi nggak ada keterangannya sih ini. Total standar persistent disk, nah 10 standar persistent disk. Nah aku kalau bawahin lagi aja nih, pakai 1 GB lah, minimal 10 GB aja standar. Tadi kan 0,5 berapa gitu, coba balance 0, lah lebih mahal ya, berarti semakin ke bawah semakin murah guys. Kita standar aja, kemudian ini 10, minimal 10 cok. Aduh, miskin kita, ya apa-apalah. Oke, 0,52 ya. Ada lagi kah yang bisa di ini? Udah mentok sih. N1 oke, seperti itu ya teman-teman. Kita tinggal create instan dan tunggu hingga PM kita jalan. Oke, coba dan diganteng PM-nya guys. Ini bukan best practice ya guys, jadi best practice-nya tuh kita ngebuat PM kita sesuai dengan kebutuhan. Misalkan buat back end kah atau buat front end kah, kita spesifikin namanya sesuai dengan service yang kita mau buat. Ini cuma contoh doang guys. Nah oke teman-teman, ini ya untuk PM kita yang udah dibuat, yaitu PM dan diganteng dengan tadi aku sempat ngeubah ininya nih, regionnya, karena tadi itu mesin type F1 tuh gak support di Jakarta ternyata. Tuh jadi aku pilih di Amerika, US 91. Ini di sini kita bisa lihat eksternal IP-nya sama internal IP-nya, kemudian kita bisa SSH ke PM kita. Untuk misalkan kita mau install PM, install apa Nginx di PM kita atau ngeranin sesuatu, kita bisa langsung ngatur di SSH kita. Oke, kita tunggu. Misalkan sudo pt get update, kita update dulu ya teman-teman, biasanya update dulu sih. Sudo pt get sorry typo, kita mau install Nginx ya, install Nginx, misalkan Nginx ya, ini lagi running teman-teman. Oh ini takutnya kelihatan, clear dulu, clear. Nah misalkan biasanya Nginx itu ls dulu, ls admin a, biasanya cd/etc ls di etc terus di www kalau nggak salah. Sebentar teman-teman, cd
www eh www ini www kok gak ada ya. Sebentar guys, kita ini dulu deh, install Nginx on Ubuntu. Kita lihat di sini dulu ya teman-teman. Sorry aku lupa untuk settingnya. Udah. Coba welcome to Nginx. Kalau settingnya gimana ya? Kalau setting status kita lihat dulu. Untuk statusnya mana sih? CLS. Nah, clear. Kalau di Windows CLS aja. Oke, sudah running ya. Ini tuh kita coba akses internal IP kita, internal eksternal. Nah ini welcome to Nginx. Nah sebenarnya aku mau ngatur ininya sih, apa namanya tuh mau, nah ini nih di par ya. Coba kita sini ls, biasanya di sini sih teman-teman. Nah di sini sudo, coba ini kan, oh ini folder ya, cd html ls. Nah index nginx debian.html. Nah kita mau ubah di sini guys, sudo nano nih. Nah kita mau ubah ininya, welcome to Mamang Coders. Terus di sininya kita ubah if you see ini guys, together we learn about coding. Oke, kayak gitulah, apalah kita save. Kita sudo nano mana sih, service Nginx restart kalau salah. Sebentar, restartnya gimana ya, lupa guys. Nah ini nih sudo, nah kayak gini guys ya bro, restart. Nah kita akses lagi. Welcome to Mamang Coder, together we learn about coding. Oke, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Cukup videonya tentang cara ngebuat PM dan cara konfigurasi PM kita, cara nge-SSH PM kita. Nah mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video Mamang Coder selanjutnya.